Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kawan berada, kali ini saya akan membacakan tentang buku karya dari Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf yang merupakan penulis buku pintar, sehat Islami, dan praktisi Tibun Nabawi. Di sini judul bukunya 365 Tips Sehat ala Rasulullah. Pada buku ini saya akan membacakan isi buku yang mana pada bab 1 pendahuluan terdapat subbab Smart Healing. Subbab ini memberikan gambaran tentang pentingnya penerapan Smart Healing dalam kesehatan, terutama dalam kondisi masyarakat kita yang saat ini menderita sakit hampir di setiap aspek kehidupan. Di samping itu, subbab ini juga melihat pengalaman dari berbagai kejadian belakangan ini, yakni pengobatan yang kurang memperhatikan pasien sebagai manusia seutuhnya. Lalu pada bagian B, mengapa harus smart tips? Pengobatan Islami adalah metode pengobatan dan penyehatan dengan mengoptimalkan segala petunjuk, baik yang berhubungan langsung dengan kesehatan maupun tidak. Smart tip disusun berlandaskan azas dan pertimbangan manhaj Smart Healing, yaitu halal, islami, manfaat, murah, aman, dan holistik. Lalu disebutkan juga dalam buku ini cara kerja Smart Healing, yaitu memanifestasikan prinsip Smart Healing secara benar akan menjadi landasan pokok kesejahteraan hidup paripurna yang ditandai dengan kesehatan fisik, jiwa, spiritual, dan sosial. Pada subbab ini diberikan 5 langkah menuju pola hidup sehat Islami. Lalu pada bab 2 disebutkan 365 kapsul smart dari Nabi. Bab ini berisi pokok-pokok Smart Healing, baik teoritis maupun praktis yang dikemas dalam 365 tips. Yaitu A. Smart Behavior. Perilaku manusia sangat berpengaruh terhadap kesehatannya. Subbab ini berisi 87 tips seputar sikap dan tingkah laku menyehatkan yang dicontohkan Nabi SAW. Lalu Smart Eating. Pangkal atau sumber penyakit berasal dari perut. Oleh karena itu, subbab ini akan memberikan 101 tips seputar jenis makanan, pola makanan, dan etika aplikatif yang dapat menyehatkan tubuh. Lalu ada Smart Ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, khusyuk, dan hudur, serta dilakukan dengan cara yang benar sesuai petunjuk Nabi SAW, ternyata sangat berpengaruh bagi kesehatan. Sebab ini berisi 42 tips ibadah yang dapat menjauhkan kita dari beragam penyakit. Lalu ada Smart Doa. Doa merupakan aktivitas yang diwajibkan bagi manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dilakukan dengan baik dan benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Sebab ini berisi 40 tips seputar doa yang dapat memberikan efek positif bagi kesehatan dan kualitas hidup. Lalu ada Smart Medicine. Meskipun telah berusaha menjaga kesehatan tubuh, serangan penyakit tak ayal bisa menjangkiti manusia dari berbagai arah. Sebab ini akan menjelaskan cara membuat ramuan yang berguna untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit tertentu. Lalu ada Smart Environment. Kerusakan lingkungan yang terjadi di akhir-akhir ini merupakan ulah manusia. Kerusakan alam tersebut membawa potensi negatif bagi kesehatan manusia. Sebab ini menjelaskan tentang nasihat Rasulullah SAW agar kita menjaga keselarasan lingkungan sehingga tercipta rasa nyaman yang berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan. Lalu ada bab 3 penutup, dilanjutkan tentang penulis dan indeks. Demikian gambaran dasar
tentang isi buku. Baiklah, pada halaman 10 di buku ini diterangkan tentang smart healing. Baiklah, saya akan memulai membacakannya. Smart healing. Suatu hari, datanglah seorang pasien kepada saya meminta pertolongan pengobatan atas penyakitnya. Dia melangkah masuk ke kamar kerja saya dengan ragu. Sebelum duduk, dia segera meminta kepada saya agar tidak diberikan obat yang mahal sambil berujar, "Dokter, uang saya hanya Rp50.000. Tolong berikan pengobatan seharga uang saya ini." Mendengar hal tersebut tidak lantas membuat saya terkejut. Hal itu disebabkan hampir semua pasien yang berkunjung ke dokter memiliki kecemasan yang sama. Pada waktu seseorang duduk di kursi pasien, dia duduk dalam tanda tanya besar tentang biaya yang akan dikeluarkannya untuk menjalani pengobatan. Sebagai seorang dokter, saya menyadari bahwa kewajiban dokter adalah membuat pasien merasa nyaman di hadapannya, karena perasaan nyaman dan aman itu sendiri akan menjadi obat bagi pasien. Pada kesempatan yang berbeda, saya mendapat pengalaman lain saat memberikan ceramah. Seorang ibu bertanya, "Dokter, saya ingin agar jika saya sakit dapat berobat dengan obat herbal. Namun kenapa obat herbal mahal harganya?" Saya rasa dua pengalaman tadi sudah cukup memberikan gambaran tentang minat masyarakat terhadap pengobatan alami dan islami. Tetapi disertai keresahan akan konsekuensi biaya yang harus dikeluarkannya. Keresahan tersebut merupakan hal yang wajar karena sebagian besar masyarakat kita belum memahami cara memelihara dan meningkatkan kesehatan serta cara mengobati penyakitnya. Mereka masih berpandangan bahwa kesehatan itu diberikan dan bertindak hanya setelah terserang penyakit. Padahal banyak hal yang bisa mereka kerjakan untuk meningkatkan kesehatan. Bahkan sebagian besar penyakit yang dialami dapat diobati dengan cara sederhana. Untuk itulah saya menyusun konsep pengobatan smart healing, yaitu konsep hidup sehat yang cerdas dan mencerdaskan dengan metode sehat alami dan islami. Untuk memahami konsep ini dibutuhkan beberapa langkah agar dapat mengubah mindset kita. Adapun langkah pertama dalam memahami konsep smart healing telah saya uraikan dalam buku pertama, Smart Healing. Langkah berikutnya adalah mempelajari pengobatan alami dan islami sesuai konsep Smart Healing. Sebagaimana sudah saya jelaskan dalam buku saya yang kedua, yaitu ketika Nabi sakit, namun kita perlu menanamkan konsep ini dalam bentuk tips-tips ringan harian. Untuk itulah buku ketiga ini dibuat yang jika dipahami dan dijalankan akan sangat bermanfaat bagi kesehatan kita. Baiklah para pendengar, itulah isi dari buku yang saya bacakan tentang smart healing dari karangan Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf yang berjudul 365 Tips Sehat ala Rasulullah. Baiklah, kita sambung isi buku yang lain di pertemuan yang akan datang, yang mana nanti berisi tentang tips-tips yang sangat bermanfaat, yang mana ini adalah tips-tips yang berasal dari Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf, yang mana sumbernya adalah dari Rasulullah SAW. Baiklah, saya akhirin dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.